Assalamualaikum sahabat-sahabat di rumah. Yuk cobain resep cilok isi gaji sapinya. Ciloknya yang empuk, rasa gajinya yang gurih dan mantap, ditambah rasa bumbu kacangnya yang cocok dan enak sekali. Dijamin bisa bikin sobat semua akan ketagihan dengan rasanya. Selain itu, kelebihan dari resep cilok yang kita share ini, kalau sudah dingin ciloknya tetap empuk dan juga enak untuk dinikmati. Nah, jadi sebelum kita lihat proses pembuatannya, seperti biasa yuk kita catat dulu daftar bahan-bahannya berikut ini. Oke, sekarang kita akan langsung saja membuat adonan ciloknya. Nah, untuk yang pertama kita akan membuat adonan biangnya terlebih dahulu. Jadi ini cara kita untuk membuat ciloknya empuk dan tidak alot meskipun sudah dingin. Dan untuk bahan-bahannya antara lain kita tuang air kira-kira 300-300 ml. Lalu tambahkan garam kira-kira setengah sendok teh. Kaldu sapi bubuk seperempat sendok teh. Merica atau lada bubuk seperempat sendok teh juga. Kemudian 3 siung bawang putih yang sudah kita haluskan. Kemudian kita aduk dulu sebentar. Selanjutnya kita tambahkan juga 1 sendok makan minyak goreng. Dan terakhir kita masukkan 125 gram tepung terigu. Oke, kita aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur seperti ini, sekarang tinggal kita masukkan irisan 1 batang daun bawang. Dan sekarang adonan biangnya tinggal kita panaskan di atas kompor. Pastikan di sini kita menggunakan api kecil hingga sedang saja supaya adonan biangnya ini bisa jadi secara perlahan. Karena kalau apinya terlalu besar juga itu kurang bagus, karena adonan biangnya bisa terlalu cepat menggumpal dan matangnya bisa tidak merata, dan supaya bagian bawahnya tidak menjadi gosong. Oke, kita aduk-aduk terus. Nah, ini adonan biangnya lambat laun dia mulai menggumpal, kita aduk-aduk terus. Nah, kalau sudah seperti ini adonan biangnya menjadi agak kalis, itu artinya adonan biangnya sudah jadi. Selanjutnya tinggal kita angkat dan kita tempatkan dalam wadah untuk kita uleni bersama dengan tepung tapioka. Kita tuang saja tepung tapiokanya secara bertahap, kemudian kita uleni secara perlahan. Dan di resep ini kita pakai tepung tapioka kira-kira sebanyak 175 gram. Oh ya, kalau dirasa adonan ciloknya ini terasa terlalu kering, maka kita bisa menambahkan sedikit air panas. Lalu tinggal kita uleni sampai semua bahannya tercampur seperti ini. Paling sisakan saja sedikit tapiokanya untuk taburan supaya ciloknya ini tidak pada menempel. Nah, selanjutnya adonan ini tinggal kita bentuk cilok saja. Lalu tinggal kita beri isian gaji sapi. Di resep ini kita menggunakan gaji sapi cukup 100 gram saja. Ini sudah kita potong-potong juga, dan lumayan bisa bikin cukup banyak cilok. Oke, seperti ini hasilnya. Gimana, sangat mudah bukan? Jadi selanjutnya kita tinggal mengulangi saja langkah sebelumnya sampai semua bahan ciloknya ini habis. Dan kalau sudah selesai seperti ini, kita tinggal merebusnya saja. Dan untuk merebusnya jangan lupa air rebusannya kita beri minyak kelapa dulu, kira-kira 4 sendok makan. Baru setelah itu kita bisa masukkan ciloknya. Dan untuk lamanya perebusan, kita akan rebus sampai ciloknya ini terlihat mengapung. Oke, setelah kita rebus beberapa menit, sekarang ciloknya ini sudah mulai pada mengapung. Dan untuk memastikannya sudah matang atau belum, ya tinggal kita ambil satu dan kita lihat isiannya. Kita lihat gajinya matang ataukah tidak. Nah, kalau sudah terlihat seperti ini, itu artinya ciloknya ini sudah matang. Jadi tinggal kita angkat lalu kita tiriskan. Nah, kalau mau disajikan, kita tinggal mengukusnya saja supaya panas kembali. Dan kalau tidak dikukus semua atau tidak habis, maka kita bisa menyimpannya. Kita tinggal plastikin saja, kemudian kita simpan di lemari es. Kita sudah mencobanya dan ciloknya ini bisa tahan beberapa hari. Oke, selanjutnya kita akan tunjukkan cara membuat bumbu kacang yang cocok dan enak sekali untuk cilok. Dan berikut cara membuatnya. Oke, sekarang kita akan membuat bumbu kacang untuk ciloknya. Admin jamin rasanya benar-benar enak dan cocok sekali untuk cilok. Bahkan cocok juga untuk batagor ataupun siomay. Tapi kalau boleh saran sih, sebaiknya sobat membuat bumbu kacangnya saja terlebih dahulu daripada ciloknya, supaya nanti tidak terlalu repot. Terlebih bumbu kacang ini bisa tahan lebih lama daripada ciloknya.
Nah, untuk membuat bumbu kacangnya, kita siapkan dulu bahan-bahannya. Di antaranya adalah 3 siung bawang merah dan juga 3 siung bawang putih. Semua bawangnya ini kita iris tebal saja. Selanjutnya kita potong-potong juga 1 buah cabai merah besar dan juga 5 buah cabai merah keriting. Untuk cabai merahnya jangan lupa bagian bijinya kita buang dulu. Dan selanjutnya kita potong-potong besar saja. Begitu juga dengan cabai merah keritingnya, kita potong-potong besar juga. Nah, nanti semua bahan bumbu ini akan kita blender bersama dengan kacangnya. Tapi sebelum itu, bahan bumbu ini mesti kita goreng dulu sebentar supaya hilang aroma bahan mentahnya dan juga supaya menjadi wangi. Oke, kita tempatkan dulu dalam wadah. Dan selanjutnya tinggal kita goreng. Nah, untuk menggoreng bahannya ini kita langsung masukkan saja ke dalam minyak yang masih belum terlalu panas. Karena kalau memasukkannya ke dalam minyak yang sudah terlalu panas, maka nanti minyak dan bahannya ini suka nembak dan muncrat ke mana-mana. Oke, selanjutnya tinggal kita tutup dan kita goreng sampai terlihat agak layu dan wangi. Dan jangan lupa juga cukup gunakan api kecil saja. Oke, setelah kita goreng beberapa menit sampai bahan bumbunya ini tercium wangi dan sedikit layu seperti ini, sekarang kita bisa mengangkatnya dan selanjutnya tinggal kita blender saja bersama dengan kacang tanah gorengnya. Nah, untuk kacang tanahnya ini sudah kita goreng sebelumnya, tapi menggorengnya hati-hati jangan sampai terlalu coklat supaya rasanya tidak pahit. Dan di resep ini kita pakai kacang tanah sebanyak 100 gram. Ya, selanjutnya tinggal kita masukkan bahan bumbu yang tadi sudah kita goreng. Tambahkan juga air, kita tuang sampai rata sama bahan bumbunya. Kemudian tinggal kita blender saja. Nah, untuk tekstur bumbu kacangnya, kalau sobat ingin teksturnya tidak terlalu lembut, maka kita jangan memblendernya terlalu lama saja. Oke, setelah proses memblendernya selesai, maka selanjutnya kita tinggal memasaknya. Nah, untuk memasaknya kita siapkan minyak goreng kira-kira sebanyak inilah cukup. Kita tidak pakai takaran, jadi kita kira-kira saja. Nah, setelah kita tuang sambal kacangnya, kemudian kita nyalakan apinya, cukup gunakan api sedang saja. Nah, sambil diaduk kita tuang sisa air. Sebelumnya kan kita sudah menyiapkan 200 ml sesuai resep. Dan tadi sudah terpakai sedikit untuk memblender kacangnya. Dan sisanya kita tuang di sini. Oke, lalu kita aduk sebentar supaya tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, sekarang kita bisa masukkan 1 lembar daun jeruk, irisan 2 sendok makan gula merah, kurang lebih 1 sendok teh garam, dan 2 sendok makan gula pasir. Oke, selanjutnya tinggal kita aduk kembali supaya bumbu yang baru saja kita masukkan bisa tercampur rata. Oke, sekarang kita masak sambil sering kita aduk-aduk supaya bumbu kacangnya ini agak mengental. Nah, jika sudah terlihat mengental seperti ini, sekarang waktunya kita bisa masukkan air asam jawanya. Kita tambahkan kira-kira 3 sendok makan. Nah, sobat bisa melihat sekarang sambal kacang yang kita buat ini minyak berwarna kemerahannya sudah muncul dan mirip dengan sambal kacang yang dipakai sama para pedagang, bukan? Nah, bedanya paling kalau para pedagang itu tekstur bumbu kacangnya dibuat sedikit agak kasar. Oke, sekarang kita aduk-aduk kembali dan jangan lupa kita cicipi. Tambahkan lagi garam atau gula pasirnya jikalau dirasa perlu. Nah, jika rasanya sudah pas dan sudah enak, selanjutnya kita tinggal masak saja sampai didapat kekentalan sambal kacang yang kita inginkan. Kalau kita sih, kita aduk lagi kira-kira 5 menitan. Oke, jika kekentalan sambal kacangnya sudah seperti yang kita inginkan dan minyak kemerahannya juga sudah banyak keluar, maka itu tandanya bumbu kacangnya ini sudah jadi. Lalu tinggal kita matikan saja apinya dan sambal kacang ciloknya ini sudah siap kita gunakan. Oke, ini dia resep kita untuk kesempatan kali ini, yaitu cilok isi gaji sapi bumbu kacangnya sudah jadi. Gimana, terlihat enak sekali bukan? Pokoknya sobat di rumah harus juga mencobanya karena rasanya enak, gurih, dan pastinya akan ketagihan dengan rasanya. Jadi ayo dicoba karena rasanya tidak akan mengecewakan. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu tutorial kita kali ini. Akhir kata, kami dari Dapur Skala Simple mengucapkan terima kasih untuk sahabat semua yang sudah menonton. Jangan lupa support kami dan mengklik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan jika ada update terbaru dari kami di kemudian hari. Sampai jumpa di video resep enak dan mudah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.